seperti geopolitik kita udah lewatin, dari pandemi kita lewatin dan kita bisa malah kembali ya. Bahkan kemudian kalau dari kinerja keseluruhan industri otomotif kita ini membaik. Ekspor kita itu hampir 500.000 all time high sampai saat ini ya, yang sebelumnya hanya 300. Dan kita ingin memanfaatkan momentum itu. Produksi kendaraan bermotor roda 4 di Indonesia saat ini menduduki ranking ke-11 dunia. Jadi kita sampaikan ke pemerintah, kapan bisa masuk 10 besar. Nah kita harapkan kita bisa masuk ke sana. Nah masalah isu yang lain, apakah kemudian ada pemilu. Kami melihatnya pemilu itu kan tiap 5 tahun kan. Jangan sampai tiap 5 tahun itu kinerja kita itu menurun. Karena orang-orang semua wait and see, takut ini, takut itu. Pemilu pemilu, ekonomi tetap jalan terus lah. Intinya kita melihatnya seperti itu. Tapi pemilu ini bisa jadi opportunity peningkatan pembelian mobil nggak? Pak Kuku melihatnya seperti itu tidak? Ada peluang nggak ke sana? Ada peluang karena kemudian banyak kegiatan yang perlu dilakukan. Mobilitas orang juga makin meningkat, infrastruktur sudah tersedia, why not gitu kan. Oke, why not? Jadi masih ada peluang. Nah ini dari sentimen dalam negeri. Kalau Pak Resiawan melihatnya seperti apa dengan suku bunga tinggi katakanlah deh. Apakah itu menakutkan bagi kita-kita yang mau nyicil nih? Gimana kira-kira? Ya, bagi suku bunga tinggi itu pertama kita memang bukan hal pertama kali ya menghadapi era suku bunga tinggi. Ya, ini kita sudah beberapa kali. Dan yang kedua di perusahaan pembiayaan seperti saya beberapa kali berbicara di CNBC ini memang itu hanya berdampak terhadap nasabah-nasabah baru. Ya, kalau nasabah lama tidak ada berdampak karena suku bunga yang kita terapkan adalah flat sampai dengan masa tenor. Jadi peningkatan suku bunga itu berdampak terhadap yang baru. Nah, yang baru akan mengajukan memang itu berdampak dengan suku bunga tinggi karena nilai cicilannya akan meningkat. Tetapi balik lagi kendaraan itu kan rata-rata 200 jutaan lah, 200-250 juta. Kalau kita dirata-ratakan semuanya. Peningkatan 25 bips dari 575 ke 6%. Kalaupun nyampe dengan 100 bips itu tidak terlalu signifikan. Kalau untuk di angka 200 juta bahkan 250 juta dari rata-rata unit yang dibiayai. Jadi kalau menurut saya sangat berdampak tidak. Apalagi memang kalau kita lihat ketahanan makroekonominya kita. Dengan kita lihat angka economic growth-nya kita yang masih terus positif di atas 5%. Dan inflasi di bawah 2%. Kita meyakinkan bahwa perusahaan pembiayaan yakin bahwa ekonomi dari makronya sangat kuat. Yang kita takutkan adalah inflasi rasionya tinggi, pertumbuhan ekonominya melemah sehingga ada pelemahan pembayaran. Nah itu kena semua tuh Mbak, kena semua karena itu payment capacity-nya akan menurun. Ya, likuiditasnya jadi kurang. Betul. Ya. Tapi kalau sekarang ngelihat berbagai macam dampak yang ada tidak terlalu menakutkan. Inflasi rasio sangat bisa dijaga oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Lalu pertumbuhan ekonomi juga positif. Apalagi tahun 2024 yang saya dengar biasanya dengan pemilu seperti ini justru mendongkrak perekonomian. Uang beredar banyak sekali. Biaya pemilu aja ada 7 atau sampai 8 triliun untuk pemilu presiden, belum legislatif dan yang lain-lainnya. Nah itu uang beredar akan cukup lumayan banyak, sehingga itu akan menstimulus perekonomian. Salah satunya adalah permintaan pembiayaan. Dari sisi situ kita sebagai Sinaf sendiri sebagai perusahaan atau perusahaan pembiayaan sangat optimis melihat apa yang akan terjadi tahun 2020. Oke, jadi meskipun ada kenaikan suku bunga sebenarnya tidak begitu berpengaruh signifikan. Betul. Tapi pertanyaan saya Pak, di tengah suku bunga tinggi, permintaan pembiayaan itu paling banyak di range harga berapa Pak untuk kendaraan? 200 sampai 250 juta yang tadi Bapak sampaikan atau gimana? Dan bagaimana dengan harga-harga mobil yang di atas itu? Apakah peminatnya masih tinggi juga? Ya, kalau kita ngelihat merefer ke apa yang didapatkan oleh CIMB Niaga Finance, memang rangingnya antara 200 sampai dengan 300 juta. Ya, itu mencakup dengan yang high end product yang di atas 500. Memang itu segmennya ada. Yang mahal itu terbukti pada saat COVID yang tidak banyak bergerak itu segmen-segmen premium car. Justru. Kalau premium car itu segmen customer have money. Dengan gejolak yang ada dia lebih tahan dengan berbagai macam goncangan. Jadi kalau saya melihat adalah tapi memang sedikit. Nah segmen yang paling banyak kan yang middle low. Nah kita melihat middle low juga cukup lumayan banyak di tahun 2023 ini untuk permintaan pembiayaan. Jadi dengan adanya semua sentimen ini, maksudnya kemarin kita juga membaca berita jika
sentimen isu politik antara Israel dan Hamas ini terjadi terus eskalasi, maka ini akan mempengaruhi harga minyak, itunya juga akan mempengaruhi harga BBM dalam negeri. Masih banyak hal yang paling mungkin terjadi sampai dengan tahun 2024. Berikut juga dengan pemilu dan kebijakannya, masih banyak hal yang bisa terjadi. Lantas kebijakan lain apa Pak yang kira-kira dibutuhkan oleh industri otomotif? Saya ingin tahu dari Pak Kukuh. Kita pengen konsistensi kebijakan ya, yang ada saat ini diteruskan. Jadi kemudian kalau ada jangan terlalu bikin perubahan tanpa kajian yang cukup mendalam. Karena sejauh ini kita cukup kompetitif dan jangan sampai kemudian ada perubahan-perubahan yang terlalu mendadak. Kalau ada pun harusnya dari jauh-jauh hari kita udah tahu. Karena biasanya di industri otomotif kalau ada perubahan itu ada lead time yang harus disiapkan. Karena proses produksi tidak bisa sekonyong-konyong hari ini berubah, bulan depan kemudian diberlakukan. Memang sebelumnya ada Pak kebijakan yang dadakan? Ada. Misalnya kan ada perubahan jenis bahan bakar. Oke. Nah itu diterapkan, tapi bahan bakarnya belum ada. Nah itu juga bisa mengganggu. Kita harus merubah jenis mobilnya, jenis engine-nya. Tapi begitu diterapkan ternyata nggak ada, itu juga akan berdampak. Karena masyarakat juga ada kekhawatiran kan. Jadi kalau ada, biasanya kita punya waktu lead time sekitar 2 atau 4 tahun kan. Akan ada kebijakan baru, bisnisnya dihitung, mana yang memungkinkan, mana yang tidak. Ya, jadi harusnya kan, seperti itu. Kalau yang Pak Kukuh jabarkan ini lebih ke apa yang sudah ada, ini kalau bisa dibuat konsisten, jangan berubah-berubah. Tapi kalau misalkan bisa create something new, itu akan apa Pak kira-kira dari Pak Kukuh? Kalau yang ada adalah misalnya kan kendaraan itu di Indonesia ini pajaknya masih relatif tinggi ya. Kalau kemudian pajak-pajak itu bisa dipangkas, terbukti dengan diberikan insentif, itu menjadi stimulus pembelian kendaraan bermotor. Apalagi misalnya di segmen yang dikatakan oleh Pak Ristiawan tadi, di 300 juta ke bawah, itu yang paling sensitif dan itu yang paling banyak Pak volumenya. Betul. Oke, kalau dari Pak Ristiawan sendiri kira-kira dibutuhkan apa lagi Pak? Dari segi pembiayaan ya, DP 0 rupiah sudah ada, untuk kendaraan listrik insentif sendiri sudah ada potongan. Sebetulnya yang kita harapkan adalah keamanan. Ya, jadi dengan adanya pemilu ini kita mengharapkan pemilu ini berjalan aman, bahagia, tentram. Karena yang kita takutkan adalah kalau terjadi sesuatu lah, itu yang jauh lebih kita takutkan. Jadi apa yang mungkin misalnya terjadi? ada demo lah, ada ini dan segala macam. Tapi kalau semua berjalan dengan aman, itu adalah stimulus di kita. Yang kedua adalah mempertahankan kinerja baik pemerintah. Ya, tingkat inflasi yang ditekan di angka yang di bawah rata-rata, lalu pertumbuhan ekonomi itu insentif yang besar dari kita. Oke, jadi nggak perlu direct insentif, tetapi dengan menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi yang baik, itu sudah sebagai bentuk insentif. Ya, satu lagi kalau bisa memang suku bunga mulai sedikit dengan sedikit diturunkan. Supaya pendanaan ke kita pun akan turun. Iya, berharapnya juga semua pasti seperti itu ya Pak. Karena kita kan tetap mengekor dengan adanya kebijakan The Fed agar gapnya tidak terlalu banyak. Tapi ya, kita masih nggak bisa memprediksi bagaimana The Fed ke depannya. Jadi kira-kira gimana Pak? Sampai dengan 2024 di tengah pemilu, walaupun pemilu mungkin keramaiannya ini akan ada di semester awal saja gitu kan, Februari sampai dengan pertengahan tahun. Bagaimana harapannya dengan adanya kebijakan DP 0 rupiah ini sampai dengan semester 1 2024 dari Pak Kukuh terlebih dahulu? Itu menarik kan, acara pemilunya kan di awal tahun ya. Awal tahun itu memang biasanya penjualan kendaraan bermotor memang nggak terlalu tinggi ya. Setelah itu acara selesai, back to business as usual. Nah itu harapannya, kita harapkan semuanya aman, semuanya berjalan dengan baik, konsistensi kebijakan. Nah kita juga paling nggak akan lebih baik dari tahun ini. Itu yang kita harapkan. Sehingga kita pun prediksi di tahun depan itu 2024 penjualan bisa diharapkan tembus di 1.100.000. Tembus di 1.100.000 ekspor? Bukan, itu penjualan dalam saja? negeri ya, dalam negeri ya. Ekspornya kita harapkan lebih dari 500.000 unit. Oke, tentunya kita berharap semoga pemilu betul-betul bisa berjalan dengan lancar dan konsistensi itu ada dan nggak berubah di tengah jalan ya Pak, ganti pemimpin berubah gitu kan. Dari Pak Ristiawan singkat saja Pak, silahkan. Ya, kalau saya adalah insentifnya, targetnya Pak Kukuh naik. Ya, buat kita adalah insentif karena kita gandulin aja. Jadi targetnya Pak Kukuh naik dengan berbagai macam yang ada, apalagi dengan penerapan DP 0%, memberikan ke kita adalah senjata. Ya, untuk bisa mempergunakan itu terhadap nasabah dengan tingkat profil resiko yang tepat. Jadi buat kita adalah semakin yakin menghadapi 2024 begitu.